Kabar mengharukan kini menimpa dunia musik tanah air, yang mana penyanyi lawas dan seorang pencipta lagu Odi Agam dikabarkan mengalami gagal ginjal dan tengah kritis yang membuat dirinya harus dirawat di ICU Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Merasa sedih atas penyakit yang saat ini menyerang sang suami, Alma Filia selaku istri dari Odi Agam pun menceritakan kronologis kejadian yang dimana sang suami sempat mengalami tersedak yang tak kunjung henti. Itu hari Selasa malam ya. Selasa malam dia batuk-batuk, terus banyak lendir dia nggak bisa keluarin, jadi sesak, napasnya sesak. Tuh saya bawa ke UGD di Rumah Sakit Persahabatan. Sebelumnya sih memang seminggu sebelumnya tuh dia udah batuk-batuk, cuman kita kasih pakai nebulizer, uap ya, diuap karena memang dia susah keluarin lendir kan. Terus ya udah kondisinya udah membaik, udah, karena itu kan ada obatnya di nebulizer itu. Tapi terus Selasa malam tuh tiba-tiba batuk, kayak keselak sih. Memang dia selama ini sejak kena stroke kan sering keselak kalau makan minum. Nah itu habis makan malam itu keselak, kayak keselak air atau makanan tuh nggak berhenti batuknya. Batuknya nggak berhenti, ya kita bawa ke UGD. Terus sampai sana kan di swab dulu, negatif ya. Jadi Bang Odi bukan kena COVID. Ini saya mesti luruskan karena di luar beritanya karena dia pakai ventilator, kebanyakan orang sangka COVID, padahal bukan. Jadi setelah diobservasi ternyata katanya ginjalnya gagal ginjal. Nah jadi besoknya itu kita langsung cuci darah. Tapi setelah cuci darah itu kata dokternya kesadarannya menurun, jadi dimasukin ke ICU. Padahal rencananya setelah cuci darah kita mau cari ruang inap supaya bisa ditungguin. Kan sekarang ada peraturan baru juga, ICU nggak bisa ditengokin, nggak bisa dibesuk. Ya jadi masalahnya itu sekarang ada di ICU. Kondisinya ya masih dalam pantauan dokter. Saya cuma minta doa dari semua teman-teman Bang Odi, dari penggemar Bang Odi, tolong didoakan semoga Bang Odi bisa sehat kembali. Nggak terdeteksi karena selama ini dia nggak ada keluhan apa-apa. Memang dulu kita rutin cek, tapi setelah pandemi kan saya takut bahwa dia keluar, apalagi ke rumah sakit ya. Jadi memang kita nggak cek, karena adik saya dokter kan di Persahabatan, jadi saya cuma konsul sama dia kalau misalnya sakitnya kan paling batuk, tapi nggak ada apa-apa sih. Selama setahun lalu tuh flu aja enggak gitu, dia alhamdulillah sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Jadi ya saya pikir Bang Odi baik-baik aja. Nah terus yang kemarin itu, terus tiba-tiba katanya ginjalnya udah nggak berfungsi dengan baik. Menurut adik saya yang dokter, memang kalau ginjal itu nggak terdeteksi sampai udah sisa 10% gitu ya, kecuali kayak kita ngerti, kalau orang kedokteran ngerti, misalnya katanya kalau urinnya bau amonia itu berarti ada ginjal, ada masalah. Tapi kan saya nggak ngerti, jadi selama ini sampai sebelum saya bawa ke rumah sakit pun dia punya urinnya itu masih normal gitu. Masih normal? Iya, nggak ada apa-apa. Makanya pas besoknya terima kabar dari dokternya kalau urinnya sudah ada darah gitu, berarti ginjalnya katanya udah nggak berfungsi. Bak tersambar petir, Alma Filia selaku istri dari penyanyi lawas Odi Agam mengaku merasa kaget dan tak mempunyai firasat terkait penyakit yang saat ini dialami oleh sang suami. Nggak ada apa-apa sih, biasa aja. Makanya saya pikir kan cuma batuk aja. Tadinya saya mau bawa ke UGD itu untuk keluarin, untuk suction, apa dia punya lendir kan, karena dia nggak bisa keluarin lendirnya, jadi sesak gitu nafasnya. Saya pikir urusannya cuma itu, keluarin. Ternyata setelah dikeluarin katanya masih sesak juga. Jadi hasil lab
hasil tes labnya yaitu ginjal, tapi ya memang terakhir saya dapat kabar memang udah komplikasi sih. Apa jadi kan itu, Mbak? ya kan dia kan stroke berulang ya, udah 3 kali kena stroke. Terus ada darah tinggi juga, nggak ada. Saya serahin semua ke dokter ya. Ya nggak pasrah, kita kan tetap ikhtiar dan berdoa. Jadi biarkan tim dokter yang menentukan. Iya, maksudnya mereka yang bekerja di sana, kita di sini bantu dengan doa. Yang kritis kan karena dia nggak sadar. Jadi sekarang pakai ventilator itu kan untuk bantu nafasnya, pakai alat bantu untuk pernafasan. Tapi kan kita masih berharap kalau kondisinya membaik, gitu. Jadi ya kita mau tunggu. Nanti ada besok mungkin keluarga Bang Odi juga ada yang mau datang dari KL, dari Malaysia, dia punya kakak. Nanti kita lihat gimana kondisinya dan kita rundingkan lagi. Nggak ada itu masalahnya itu kan sekarang sejak pandemi ini kan nggak boleh dibesukkan. Kemarin sih saya dengar kalau ruang rawat inap, kalau yang bukan COVID ya boleh ditunggu 1 orang. Tapi kalau ICU sekarang udah nggak ada jam besuk sama sekali, udah sama sekali nggak boleh dibesuk. Betul, mereka update dari telepon. Jaga di luar juga sangat risky. Dokternya juga kemarin setelah kita diedukasi, dikasih tahu keadaan Bang Odi, ya menganjurkan kalau kita nggak tunggu di ruang ICU karena rumah sakit Persahabatan itu kan rumah sakit COVID juga. Iya. Jadi kita nggak mau ambil risiko, dan maksudnya tunggu situ juga buat apa, kita nggak bisa masuk, nggak bisa lihat Bang Odinya. Kita cuma tunggu update dari dokter, dan itu juga sekarang katanya online. Sudah dicabut atau belum? Belum. Ventilator nggak akan dicabut tanpa persetujuan keluarga. Oh gitu. Ya. Jadi ada yang tadi saya baca di berita juga ada yang bilang besok ventilator akan dicabut, itu nggak benar. Oh, makanan saya atur sekali. Pokoknya kan dia juga ada gula kan, jadi pokoknya saya jaga makanan. Kalau dulu kan memang dia makanan sembarangan, sekarang benar-benar saya kasih sayur, ikan, buah, vitamin. Pokoknya selama pandemi ini benar-benar saya jaga dia. Kita nggak pernah ajak keluar. Anak-anak yang masih keluar masuk juga saya nggak kasih dekat-dekat Bang Odi. Saya pun kalau masih keluar saya juga nggak berani deket dia gitu. Dan alhamdulillah kan memang dia nggak terinfeksi COVID, sudah vaksin juga 2 kali. Sebuah harapan demi kesembuhan sang suami tercinta yang saat ini harus dirawat karena terserang penyakit pada ginjal, kini diungkapkan langsung oleh sang istri Alma Filia. Dengan berusaha menahan air matanya, dirinya mengungkapkan harapan dan doa agar sang suami tercinta Odi Agam dapat mengalami kesembuhan atas penyakitnya. Ini kemarin ulang tahun ke-68. Harapan saya pasti Bang Odi bisa sembuh, bisa keluar dari masa kritisnya, bisa survive, bisa kembali seperti sebelum sakit. Oke. Baik. Ya, banyak yang udah hubungin saya mensupport Bang Odi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Berdoa aja sama Tuhan. Kebetulan saya punya teman-teman dan saudara-saudara yang semua yang support. Saya ucapkan terima kasih atas semua supportnya. Teman-teman Bang Odi, teman-teman saya, keluarga saya, keluarga Bang Odi. Kita semua sama-sama doakan semoga Bang Odi bisa kembali sehat. Ya pasti kita berdoa terus pasti. Keluarga pasti mendoakan. Kita sih berharap ada mukjizat untuk kesembuhan Bang Odi. Anak-anak ya sedih lah pastinya dan kaget karena tahu-tahu keadaannya begini gitu. Sementara kemarin kan sehat-sehat aja, cuman batuk biasa. Cuman dia kalau batuk nggak bisa mengeluarkan lendir. Ya mungkin karena stroke-nya udah beberapa kali, jadi ada penyempitan di jadi kalau nelen tuh selalu suka keselak gitu.
Berbeda dengan penyanyi lawas Odi Agam yang kini harus dirawat di ruang ICU karena penyakit gagal ginjal, kini kondisi yang kian membaik dialami oleh Tukul Arwana pasca operasi karena mengalami pendarahan pada otak. Mas Tukul Arwana, kebetulan saya sama Mas Ega ini putranya, kita mau lihat kondisi beliau hari ini, sore ini. Yang pasti ya kalau dari yang sebelum-sebelumnya progresnya beliau sudah sangat baik, respon juga sudah mulai membaik seperti itu. Cuman ya kita nanti mau coba lihat gimana perkembangannya selanjutnya sih. Alat bantu nggak ada. Beliau setelah pasca operasi tanggal 23 sudah copot ventilator. Enggak, kalau saat ini kan masih pakai infus, Mas. Jadi nggak ada makanan yang masuk dari mulut. Selama ini sih 2 tahun ke belakang saya sama beliau nggak ada ya, Mas. Nggak ada yang sakit sampai parah gitu, nggak ada. Mungkin kalau sakit kepala waktu itu kan sakit kepala ringan jadi wajar. Maksudnya bukan sakit kepala yang gimana gitu ya. Kalau batuk pilek sih wajar sih gitu. Jadi nggak ada yang keluhan yang apa gitu, sakit kepala yang sangat berat atau enggak ada. Oh iya, untuk nextnya pasti kita juga ya nggak bisa kayak dulu lagi ya Mas ya. Mungkin saya pribadi mungkin bukan mengurangi, tapi akan mengatur jamnya beliau bekerja untuk kedepannya. Yang pasti saya juga akan lebih cerewet untuk pola makannya. Dalam arti pola makannya pasti diatur karena kondisinya seperti ini, seperti itu sih. Ya alhamdulillah waktu sebelum beliau sakit memang jadwal kita lumayan padat. On air dan off air. Untuk saat ini sangat banyak yang ditunda dulu. Bahkan kita cancellation job semua.